Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita berpagi hari dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 1 subtema 3 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan hewan. Nah, teman-teman, kita lihat ya kucing ini, serta hewan-hewan lainnya adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, makhluk Allah seperti kita dan hewan-hewan yang ada di bumi. Semuanya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan hewan-hewan untuk dapat dimanfaatkan manusia dengan bijak, tidak berlebihan. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Nah, kita tahu ya bahwa hewan-hewan ternak itu banyak yang kita manfaatkan bulunya, juga kita manfaatkan dagingnya untuk kita makan. Nah, seperti manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kucing ini misalnya, saat lahir mereka sangat kecil, lalu tumbuh menjadi besar. Kucing juga mengalami perkembangan, seperti kemampuan untuk makan, berlari, bahkan berburu mangsa. Pertumbuhan dan perkembangan kucing dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Nah, selain tumbuh dan berkembang, kucing juga berkembang biak. Artinya, mereka bertambah banyak. Kita lihat ya, kucing ini ada induk kucing dan anak kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Nah, pertumbuhan kucing dimulai saat kucing lahir. Nah, kita sebut sebagai bayi kucing. Lalu ia tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda. Lalu tumbuh dan berkembang lagi menjadi kucing dewasa. Jadi, ciri-ciri kucing kita lihat bahwa dia berkaki 4. Tubuhnya tertutup oleh rambut-rambut, ya. Kemudian mereka bernafas dengan paru-paru. Serta mereka berkembang biak dengan cara melahirkan atau yang tadi kita sebut dengan vivipar. Nah, apa hewan lain yang memiliki ciri-ciri seperti kucing? Silahkan teman-teman mengamati hewan yang ada di sekitar teman-teman ya. Kemudian di sekitar rumah biasanya kita juga dapat bertemu dengan ayam. Ayam ini berbeda dengan kucing. Nah, pertumbuhan ayam diawali dengan telur. Nah, telur kemudian menetas, menghasilkan anak ayam. Anak ayam kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Jadi, ciri-ciri ayam, kakinya ada 2, tubuhnya tertutup bulu, bukan rambut tetapi bulu. Bernafas dengan paru-paru, kemudian berkembang biak dengan bertelur, atau kita sebut dengan ovipar.
bertelur kita sebut dengan ovipar. Nah, selain ayam, hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar adalah ikan. Nah, daur hidup ikan dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi ikan kecil, lalu ikan kecil tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, katak juga berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pertumbuhan katak juga diawali dengan telur. Nah, berbeda dengan ayam tadi dan juga ikan. Kalau katak setelah menetas tidak langsung menjadi katak kecil, akan tetapi ia menjadi berudu atau kecebong. Nah, berudu ini memiliki ekor dan dia tinggal di dalam air. Berudu kemudian tumbuh menjadi berudu berkaki. Dia masih berada di dalam air. Berudu berkaki tumbuh menjadi katak muda berekor. Nah, ekornya masih ada, namun kaki-kakinya sudah mulai tumbuh dan berkembang. Sudah mulai ada 4 kaki. Katak muda berekor, lalu tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Ekornya sudah hilang dan kakinya sudah kuat. Katak dewasa kemudian tinggalnya di darat. Nah, pertumbuhan katak yang berubah-ubah bentuk ini disebut sebagai metamorfosis sempurna. Jadi perubahannya sangat berbeda dari saat ia keluar dari telurnya menjadi tubuh dewasanya itu sangat berbeda. Kita sebut sebagai metamorfosis sempurna. Nah, teman-teman, kupu-kupu yang kita temui di taman juga berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan mengalami metamorfosis sempurna. Seperti katak tadi, ia tumbuh sebagai telur. Saat telur menetas, ia berubah menjadi ulat yang kita temukan di daun atau disebut juga dengan larva. Ulat yang terus tumbuh, ia kemudian berubah menjadi kepompong. Dia berada di dalam kepompong ini tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Kepompong lalu keluar menghasilkan sayap sehingga ia tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, pertumbuhan yang sangat berbeda dari saat ular menjadi kupu-kupu ini disebut juga sebagai metamorfosis sempurna, sebagaimana tadi yang terjadi pada katak. Nah, hewan yang sangat sering mengganggu tidur kita ini juga berkembang biak dengan bertelur atau ovipar dan juga mengalami metamorfosis loh. Nah, pertumbuhan nyamuk juga diawali dengan telur, lalu menetas menjadi jentik-jentik atau larva. Nah, jentik-jentik yang berada di air ini kemudian setelah tumbuh, ia menjadi kepompong yang biasanya menggantung di dinding-dinding ember maupun wadah-wadah air lainnya. Kepompong lalu kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa yang dapat terbang, tidak lagi berada di air. Nah, maka dari itu disebut juga mengalami pertumbuhan metamorfosis sempurna. Nah, beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit pada manusia, seperti demam berdarah, malaria, cikungunya, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nah, mari kita membuat poster ajakan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nah, nanti silakan teman-teman membuat poster ya, berupa gambar daur hidup nyamuk, kemudian jenis nyamuk dan bahayanya, serta cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Nah, gambar di samping ini adalah salah satu contoh poster untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nah, poster ini baru berupa cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Dapat teman-teman tambahkan dengan gambar daur hidup nyamuk dan jenis
nyamuknya. Silakan teman-teman berkreasi. Semangat belajarnya teman-teman. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.